Halo, selamat datang Bapak Ibu Guru, para pejuang pendidikan profesi guru atau PPG. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Bapak Ibu Guru, saya mohon bantuannya untuk mensubscribe dan like video saya agar terus memotivasi saya membuat video-video yang lebih baik lagi. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tentang pretest PPG 2019-2020, 100 soal dan kunci jawaban pedagogik part 4. Baik, langsung saja. Soal nomor 31. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Rini selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat, E. Kebaruan. Jadi jawabannya adalah A. Sahih. Sahih itu artinya telah teruji kebenarannya. Jadi ketika kita ingin mengerjakan soal itu, lihat kata kuncinya dulu Bapak Ibu Guru, sehingga kita bisa memilih jawaban dengan lebih cepat dan menghemat waktu. Soal selanjutnya, soal nomor 32. Bu Tina menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Tina mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry, E. Kontekstual. Jadi kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu Guru? Jadi jawabannya adalah B. Spiral, yaitu materi-materi yang dipelajari itu dari hal-hal yang baru kemudian lebih dalam lagi itu seperti spiral ya. Jadi itu bentuknya mengikuti pola spiral. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 33. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Prinsip media, C. Sasaran didik, D. Ketersediaan, E. Konteks penggunaan. Jadi jawabannya adalah E. Konteks penggunaan. Karena tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan kriteria tertentu. Soal selanjutnya, soal nomor 34. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus tahu kemampuan siswa. C. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jadi kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal selanjutnya, soal nomor 35. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral, E. Religius. Jadi jawabannya adalah C. Emosional, terkait dengan motivasi diri. Itu ada kecerdasan emosional. Soal nomor 36. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B.
sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Karakteristik media, waktu pengoperasian, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. E. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jadi jawabannya adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Jadi untuk misi, visi sekolah maupun kultur sekolah itu bukan sebuah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Jadi kalau ada pilihan jawaban, ada visi, misi sekolah, itu berarti jawabannya salah, sehingga kita bisa menghemat waktu mana jawaban yang benar, seperti itu. Soal selanjutnya, soal nomor 37. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak memberatkan guru. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dari suatu kegiatan pembelajaran. E. Media dapat meringankan beban tugas guru. Jadi jawabannya adalah D. Media itu dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal selanjutnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Menampilkan objek yang terlalu kecil. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jadi, jawabannya adalah B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Soal nomor 39. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Membuat objek menjadi lebih menarik. E. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jadi jawabannya adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi, itu tidak mungkin kita bawa ke dalam kelas. Jadi media ini fungsinya menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi, itu bisa dalam bentuk foto-foto seperti itu atau video. Soal nomor 40 ya, ini salah ketik, bukan soal nomor 10, yaitu seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, D. E-portfolio, E. Email. Jadi jawabannya adalah C. Blog. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 5. Ditunggu ya. Terima kasih.